البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di muka surat 149 dari Syarah Kitabil Iman. Masih menukilkan ucapan Imam As-Sa'di rahimahullah tentang tafsir ayat yang terkait dengan albir. Kata beliau, li'annal wafa'a bil ahdi yadkhulu fihi dinu kulluh. Karena menunaikan perjanjian masuk ke dalamnya adalah seluruh dari agama ini. Ada perjanjian dengan Allah, perjanjian dengan Rasul, perjanjian dengan yang lain-lain, semuanya masuk di sini. Wali annal ibadatil mansusa alaiha, dan juga karena ibadah-ibadah yang ditansis, yang telah ditetapkan fi hadhil ayah, di dalam ayat ini, akbarul ibadat, adalah ibadah yang paling besar. Tayyib, mewakili pola-pola ibadah yang terkait dengannya. Wa man qama biha, barang siapa melaksanakannya, kana bima siwaha aqwam, maka dia akan lebih melakukan yang selain itu. Insya Allah demikian kalau menunaikan sebagaimana mestinya. Fahaulai humul abrar as-sadiqunal muttaqun, maka mereka itulah orang-orang yang berbakti, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bertakwa. Wa qad alima, ini kembali kemana? Wa qad ulima ma rataballahu ala hadhil umuri salasah, telah diketahui apa akibat yang Allah berikan dari atau untuk tiga perkara ini, yaitu apa hasil dari kebajikan, hasil dari kejujuran, dan hasil dari ketakwaan. Minas sawabi dunyawi wal ukhrawi, berupa pahala di dunia dan pahala di akhirat. Mimma la yumkinu tafsiluhu fi mithli hadzal maudhi, dari perkara yang tidak mungkin untuk diperinci di tempat ini. Ya, masing-masing ada perincian di tempat yang lain. Pahala sholat apa saja, pahala zakat apa saja, dan seterusnya. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Kita lanjutkan, wa hadza yadullu ala anna sidqal iman, hadisnya menjadi sahih. Kita naik kembali ke atas. Fal ismu kalimatun jami'atun lisyururi wal uyub. Kata Ibnul Qayyim, maka yang namanya dosa adalah suatu lafaz yang mengumpulkan keburukan-keburukan dan kekurangan-kekurangan. Allati yudzammul abdu 'alaiha, yang mana si hamba dicela dengan sebab itu. Allah di sini sababiyah. Baik, fa yadkhulu fi musammal bir, maka masuk ke dalam istilah bir adalah al-iman wa ajza'uh, iman dan bagian-bagiannya. Az-zahiratu wal batinah, yang lahir dan batin. Wala raiba anna taqwa juz'un min hadzal makna, dan tiada keraguan bahwasanya ketakwaan ini satu bagian dari makna tadi. Wa aksaru ma yu'abbaru an birril qalb, wa aksaru, dan yang paling banyak diungkapkan, nggak tahu ini apakah jawabannya adalah wa aksaru ma yu'abbar, yang paling sering diungkapkan tentangnya apa? An birril qalb, yaitu tentang kebajikan hati. Wa huwa wujudu ta'mil iman, yaitu terwujudnya cita rasa keimanan di dalam hati seseorang. Wa halawatih, terwujudnya kemanisan iman. Wa ma yalzamu dzalik, dan konsekuensi dari cita rasa iman dan manisnya iman. Apa itu? Min tama'ninatih, yaitu ketentraman hati orang tadi dengan keimanan yang dia miliki.
wasalamatih, dan keselamatan iman dia, wansyirahih, dan kelapangannya, wa quwwatih, kekuatannya, wa farahihi bil iman, dan kegembiraannya dengan iman tadi. Fa innalil imani farhatan wa halawatan wa lidzatan fil qalb. Karena iman itu memiliki kegembiraan, kemanisan, dan kelezatan di dalam hati. Faman lam yajidha fahuwa faqidul iman au naqisuh. Maka barang siapa tidak mendapatkan itu, berarti dia kehilangan iman atau mengalami kekurangan iman. Selesai dari Ar-Risalah At-Tabukiyah. Kita masuk kepada pembahasan baru tafsir suratil Mu'minun. Kenapa bukan mudhaf ilahi ya, al-mu'minin? Ya karena ini hikayah. Qad aflahal mu'minun. Qala al-muallif, yaitu al-Imam al-Bukhari rahimahullah, tentang ayat ini, qad aflahal mu'minun al-ayah. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Ayat-ayat setelahnya membahas masalah amalan-amalan, menunjukkan iman memang mengandungi amalan. At-tafsir musta'inan billah. Dzakarallahu ta'ala fi hadhil ayat. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayat-ayat ini ada dan min khisalil imanil kamil, sejumlah dari karakter keimanan yang sempurna. Iya, al-mu'minun. Al di sini istighraqiyah li kamalil jins. Bukan berarti yang tidak mengamalkan isi ayat-ayat ini berarti bukan mukmin, tapi bukan mukmin yang kamilul iman. Allati manistaufat fihi hadhil khisalu yastahiqu ismal mu'min. Yang mana barang siapa karakter-karakter ini terpenuhi dengan sempurna pada dirinya, maka dia berhak mendapatkan nama al-mu'min. Bukan sekedar alladzi aman misalkan, tapi betul-betul al-mu'min, sempurna. Wa yadkhulul jannah, dan dia akan masuk surga bi rahmatillahi ta'ala, dengan rahmat Allah Ta'ala. Qala subhanah, kelengkapan ayatnya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholat mereka. Bukan berarti yang tidak khusyuk berarti bukan mukmin, berarti kafir, tapi ini karakter yang sempurna, mukmin yang sempurna. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan mereka adalah orang-orang yang berpaling dari permainan. Permainan yang membawa kepada kerugian, kesia-siaan, dan semacam itu. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan mereka adalah orang-orang yang mengerjakan zakat, menunaikan zakat. Walaupun tafsirnya berlainan, tapi intinya sama, yaitu termasuk zakat, zakat harta, juga zakatun nufus. Semuanya masuk di sini. Walladzina hum li furujihim hafidun. Mereka adalah orang-orang yang memelihara kemaluan-kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum, kecuali terhadap istri-istri mereka atau yang di bawah kekuasaan mereka, di bawah tangan mereka, dikuasai oleh tangan mereka, yaitu hamba sahaya. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka tidak tercela apabila menggunakan kemaluan mereka pada yang disebutkan tadi. Famani betagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Kemudian barang siapa mencari yang selain itu, di balik itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas, adun, mu'tadun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka adalah orang-orang yang menunaikan, memelihara amanah-amanah dan perjanjian mereka. Perjanjian yang hak, amanah yang hak. Bukan amanah untuk mungkin apa, menjaga barang curian misalkan, atau amanah untuk menjaga barang hasil, apa istilahnya itu? Money laundry, apa itu, uang cucian. Iya, cuci uang. Bukan begitu, tapi ini amanah yang benar dan perjanjian yang benar. Ada di sana, anak ditunjukkan oleh Abu Mukbil. Kedai itu dohirnya tak nampak apa-apa, tapi gimana boleh hidup terus di tempat seperti itu? Nampak luarnya buruk aja. Itu memang tempat cuci uang, kata Abu Mukbil. Yang tahu memang para gangster di situ. Kemudian yang seperti itu tak layak dipelihara tentunya. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, dan mereka adalah orang-orang yang memelihara solat-solat mereka. Sampai apa? Mu'adda dengan ala, hafidhu ala, menunjukkan betul-betul bersungguh-sungguh. Ulaika humul warisun, mereka itulah pewaris yang sebenar. Alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidun. Ayat ditafsirkan oleh ayat.
yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Hum dan seterusnya ini adalah jumlah ismiyah fi mahalli nasbin, hal dari apa? Wabul jamaah yarisun. Tayyib. Fal falahul madhkuru fi bidayatis surah, maka keberuntungan yang disebutkan di awal surat ini huwa dukhulu jannatil firdaus, yaitu masuk ke surga Firdaus, al madhkuri fi akhiri dzikri khisalil iman. Terbalik ini ya, bukan kholas tapi khisal, ini mestinya shotnya didahulukan. Walaupun boleh aja kita takwil, kalau kita susah payah mentakwil kholas yaitu apa? Kemurnian iman. Tapi dohirnya jelas yang anak inginkan waktu itu khisal, yaitu karakter iman. Wadzalika lam yanalhul insan illa bisidqil iman. Dan yang seperti itu tidak akan diraih oleh orang tadi kecuali dengan kejujuran iman. Bijami muqtadayatih, dengan seluruh tuntutan-tuntutannya, perkara yang dituntut. Qala al-Imam Tabari rahimahullah, yakni jalla sana'uh biqaulih. Memang Imam Tabari sering ya ungkapannya agak panjang. Qad aflahal mu'minun, yang diinginkan oleh Allah yang agung sanjungannya dengan firman-Nya qad aflahal mu'minun, yaitu qad adrakal ladzina shaddaqullaha wa rasulahu Muhammadan. Orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa aqarru bima ja'ahum bih, dan mereka mengakui ajaran yang Nabi datangkan pada mereka, min indillah, itu dari sisi Allah, wa amilu bima da'ahum ilaih, dan mereka mengamalkan apa yang Nabi menyeru mereka kepada perkara tadi. Mimma samma fi hadhil ayat, dari perkara-perkara yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat ini. Adraka apa? Baru maf'ul bihnya diakhirkan. Mendapatkan al-khuluda fi jannati rabbihim, yaitu kekekalan di dalam surga-surga Rabb mereka. Wa fazu bi talibatihim ladaih, dan mereka berjaya mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka tuntut di sisi Allah. Selesai dari tafsir At-Tabari. Wa qad karrarallahu dzikras salati fi khisalil mu'minin, dan Allah Ta'ala mengulang penyebutan salat dalam ayat-ayat tadi itu, di dalam menyebutkan karakter kaum mukminin. Kenapa diulang? Tanbihan ala azimi sya'nis shalah, untuk mengingatkan tentang besarnya nilai salat. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, summa qala walladzina hum ala salatihim yuhafizun, ay ala mawaqitiha, yaitu memelihara waktu-waktunya, wa arkaniha, rukun-rukunnya, wa wajibatiha, dan kewajiban-kewajibannya, wa mustahabbatiha, dan yang mustahab-mustahabnya. Kalau tidak gini kafir kah? Bukan, tapi ini karakter mukmin yang sempurna. Yang tidak menjaga mustahabat, ya ada kekurangan, tapi tidak sampai menjadi kafir atau semacam itu. Faftatahal kalama bidzikris shalah, maka Allah membuka pembicaraan dengan penyebutan solat. Iya, dalam ayat kedua bicara masalah solat. Kemudian waqtatamahu bidzikriha, menutupnya, mengakhirinya juga dengan penyebutan solat. Fadalla ala li'tina'i biha, maka ini menunjukkan Allah memang mengambil berat masalah solat, inayah. Wa tanwihi bi syarafiha, dan Allah mengiklankan, tanwih yaitu mempopulerkan, mengiklankan, mengumumkan tentang kemuliaan sholat. Tidak seperti orang-orang yang, oh saya sudah mencapai makrifah, tak wajib sholat. Oh saya sudah mencapai hakikat, bahkan orang harus sholat kepada saya. Na'udzubillah. Atau seperti ucapan sebagian sufiyah, dulu saya biasa tawaf di sekeliling Ka'bah, sekarang Ka'bah mengelilingi saya, katanya. Ini nggak tahu minum apa engkau tadi. Ini ajaran sufiyah kacau. Harusnya apa? Sampai mati sholat. Selama masih hidup sholat. Sebagaimana ucapan Nabi Isa yang karomahnya sehebat itu, mukjizatnya sehebat itu, wa ausani bis sholati wa zakati ma dumtu hayya. Allah mewasiatkan pada saya untuk sholat dan zakat selama saya masih hidup. Ini ucapan Nabi Isa bila tatkala baru lahir, bicara kepada Bani Israel dengan kalimat itu. Bahkan kalimat pertama apa? Inni abdullah, sesungguhnya aku hamba Allah. Jadi memang menghamba dengan segala bentuk peribadatan. Taklah begitu lahir Nabi Isa mengatakan saya anak Tuhan. Tak ada. Saya hamba Allah. Ini aja sudah penjelasan yang sangat mendalam. Tak layak kita mengatakan selamat Natal.
Isa hamba Allah, bukan anak Tuhan. Toyib. Kemudian disebutkan di sini selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Summa la syakka anna dzikra hadhil khisal. Kemudian tiada keraguan bahwasanya penyebutan karakter ini ma'al wa'di bil falahi fi, disertai dengan janjian beruntungnya orang dengan sebab itu, hasun ala litisafi biha, ataukah tanpa fi, yaitu bil falah selesai, fihi hasun, boleh juga. Di dalamnya ada anjuran, dorongan untuk kita memiliki sifat-sifat tadi. Liyakuna sami'u minal muflihin, agar orang yang mendengar tadi termasuk dari orang-orang yang beruntung. Bijannatil firdaus, dengan surga firdaus. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, hadza tanwihun minallah. Ini adalah pengiklanan atau apa istilahnya ya, pempopuleran, membuat menjadi populer amalan-amalan kaum mukminin yang sempurna ini dari Allah. Bi dzikri ibadihil mukminin, dengan menyebutkan para hambanya yang mukminin. Wa dzikri falahihim wa sa'adatihim, dan menyebutkan keberuntungan serta kebahagiaan mereka. Wa bi ayyi syai'in wasalu ila dzalik, dan kemanapun mereka sampai ke situ, bi ayyi syai', dengan amalan apapun untuk mereka sampai ke situ, apakah ini bukan pertanyaan? Wa bi ayyi syai', ya, dan Allah mempopulerkan dengan apa mereka mencapai keberuntungan dan kebahagiaan tadi. Wa fi dhimni dzalik, dan di dalam kandungan pemberitaan tadi, al-hasu ala litisafi bi sifatihim, ada anjuran untuk memiliki sifat-sifat mereka tadi, ia mengikuti dan meneladani mereka. Wa targhibi fiha, dan anjuran, hampir sama ya, targhib dengan has, dorongan, anjuran untuk memiliki sifat tadi. Fal yazinil abdu nafsahu wa ghairah, maka hendaknya si hamba menimbang dirinya dan orang lain ala hadhil ayat, kepada ayat ini. Jangan nggak apa tak sholat, yang penting kan dia handsome, tak apa tak sholat, yang penting dia juragan kapal. Seperti dulu di sebagian pulau di sana ada seorang akhwat mengeluh, ini saya mau nikah dengan ikhwan salafi, tapi orang tua saya mengatakan dia miskin, yang ini juragan kapal, katanya bos kapal, walaupun tak sholat. Apa untungnya kalau tak sholat? Jangan-jangan nanti tenggelam di lautan, rugi juga. Untungnya apa? Sementara makruf tapi anak tak tahu. Tapi banyak yang cerita, orang yang biasa kerja di kapal mungkin apa, di setiap dermaga ada tambatan hati, ya masalah lagi nanti, masalah keluarga nanti. Dan seterusnya, kebahagiaan ternyata bukan di situ, tapi dari ketakwaan dan ketaatan pada Allah. Toyib. Apa gunanya juga punya suami juragan kapal tapi kaki pukul misalkan, atau kaki safar aja istrinya ditinggal di rumah, kasihan lagi, dan seterusnya. Toyib. Kemudian disebutkan di sini, ya'rif bidzalika ma ma'ahu wa ma ma'a ghairihi, dengan cara itu dia akan mengetahui apa yang dia miliki dan apa yang dimiliki oleh orang lain. Minal iman, berupa keimanan, ya berapa kadar imannya. Kalau acara perayaan tahun baru orang beribu-ribu, kalau waktu sholat subuh, kenapa hanya satu shaf? Kita pening, mana muslimin? Dan seterusnya. Ziyadatan wa naqsa, dari si pertambahannya atau pengurangannya. Wa kasratan wa qillah, banyaknya dan sedikitnya. Fa qauluhu qad aflahal mu'minun, maka firman Allah Ta'ala, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Ai qad fazu wa sa'udu, yaitu mereka berjaya dan berbahagia. Wa najahu, ya mereka mendapatkan kesuksesan. Wa adraku kullama yuram, ma yura ma rama ya romu, ya ma ya romul mu'minun, dan mendapatkan, memperolehi semua yang memang diinginkan oleh kaum mukminin. Alladzina amanu billah, yang mana mereka beriman pada Allah, wa saddaqul mursalin, dan membenarkan para rasul. Alladzina min sifatihimul kamilah, yang mana termasuk dari sifat mereka yang sempurna apa? Annahum fi sholatihim khasyi'un, mereka khusyuk di dalam sholat-sholat mereka. Wal khusyu'u fi shalah, sekarang apa itu kekhusyuan di dalam sholat? Huwa hudurul qalb, yaitu hadirnya hati. Baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Memang ini perlu jihadun nafs ya, kita sendiri jatuh bangun dalam masalah seperti ini. Memang sholat menghala ke kiblat, tapi hatinya sedang mungkin apa, di pantai mana. Kita memang masih perlu jihad banyak-banyak.
Taib. Mustahdiran liqurbih, menghadirkan kedekatan Allah. Fayaskunu lidzalika qalbuh, maka dengan itu hatinya pun jadi tenang. Wa tatma'innu nafsuh, dan jiwanya menjadi tentram. Wa taskunu harakatuh, gerakannya pun menjadi tenang. Bukan malah apa itu mungkin ganggu temannya, sepak temannya, injak kaki teman, atau mungkin mencuri dompet teman sambil sholat. Naudzubillah. Bukan demikian, tapi gerakannya menjadi semuanya tenang, ikut sholat. Wa yaqilul tifatuh, menoleh-nolehnya juga sedikit. Kalau di kampung dulu namanya masih anak-anak kan, biasa itu. Terutama kalau ada pindahan lama gadis ini cantik, dia sholat di belakang kita. Wah, sudah banyak yang sholatnya langsung lain. Waktu rukuk tengok, waktu sujud tengok. Waktu salam cepat-cepat tuh tengok. Ya, namanya anak-anak. Nah, yang besar-besar biasanya lebih tenang. Anak-anak biasanya emang banyak ujian. Muta'adiban baina yaday rabbih, beradab di hadapan Rabbnya. Mustahdiran jami'a ma yaquluhu wa yaf'aluh, menghadirkan semua yang dia ucapkan. Kenapa mengucapkan alhamdulillah, apa maknanya? Tatkala mengatakan iya karena butuh, dia juga paham apa konsekuensinya dan seterusnya. Dan apa yang dia lakukan fi sholatih, di dalam sholatnya. Min awali sholatihi ila akhiriha, di awal sholatnya sehingga di akhirnya. Ada kalam yang sangat bagus Ibnul Qayyim dalam kitab dua kitab, yaitu kitab Al-Fawaid dan juga kitab As-Shalah wa Hukmu Tarikiha, terkait dengan hikmah-hikmah dalam gerakan-gerakan dan ucapan sholat. Fatantafi bidzalikal wiswas, wasawis, dengan itu menjadi hilanglah bisikan-bisikan, wal afkarur radiyah, pakai qiraah lain, wal afkarur radiyah, dan pemikiran-pemikiran yang buruk. Wa hadza ruhus shalah, dan inilah ruhnya salat, yaitu hadirnya jiwa, kekhusyuan jiwa. Wal maqsudu minha, dan inilah yang dimaksudkan dari salat, yaitu bukan sekedar badan hadir, tapi memang jiwanya juga ikut hadir. Wa huwallazi yuktabu lil abd, dan inilah yang akan dicatat untuk hamba. Sebagaimana dalam hadis yang sahih itu disebutkan Ibnul Qayyim dan juga disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani terkait masalah ini. Ada orang yang sama-sama sholat, tapi yang ini mendapatkan setengah, yang lain hanya mendapatkan 1/10-nya. Dilihat dari kualiti kekhusyuan dia. Wallahul musta'an. Fasolatul lati la khusyu'a fiha, maka solat yang tidak ada kekhusyuan di dalamnya, wala hudura qalbin, dan tidak ada kehadiran hati, wa ingkanat mujzi'ah, walaupun sah, secara fikih sudah sah, memenuhi rukun-rukun dan syarat, ya sudah. Musaban alaiha, tetap ada pahalanya. Tapi fa inna sawaba ala hasabi ma yaqilul qalbu minha, maka sesungguhnya pahala itu sesuai dengan kadar apa yang dipahami oleh hati dari sholatnya tadi. Dan emang sangat susah, tapi kita disuruh untuk memerangi diri sendiri. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.